Pernahkah kamu melihat seseorang yang tidak tampak berbahaya, tidak berisik, tidak banyak bicara, tapi justru dialah yang perlahan mengubah seluruh fondasi hidupmu? Seseorang yang tidak merebut kekuasaan dengan teriakan, tapi dengan perubahan kecil yang diam-diam menyusup, membengkokkan aturan, mengoyak kebenaran sedikit demi sedikit. Sampai satu hari kamu bangun, dan dunia yang kamu yakini benar sudah tidak ada lagi. Di buku Animal Farm, karya George Orwell, sosok itu bernama Napoleon, seekor babi, yang tidak kelihatan seperti ancaman, tetapi justru dari dialah kebebasan mati paling sunyi. Bertahun-tahun peternakan itu hidup dengan cara yang sama. Hewan bekerja, manusia menikmati hasilnya. Sampai akhirnya pemberontakan itu datang. Dan untuk pertama kalinya hewan merasakan harapan. Di tengah euforia perubahan itu, Napoleon berdiri seperti bayangan tak tersentuh. Tidak ada sorak untuknya, tidak ada pujian, tidak ada yang melihat sesuatu yang istimewa. Dan justru itu yang membuatnya berbahaya. Snowball berbicara lantang, Old Major mengobarkan mimpi, Squealer menyebarkan propaganda. Tapi Napoleon, dia hanya mengamati. Setiap rapat, dia duduk sedikit di belakang, matanya tidak fokus pada pidato, melainkan pada reaksi massa. Pada siapa yang mudah percaya, siapa yang mudah takut, siapa yang loyal tanpa berpikir. Napoleon tahu satu hal, kekuasaan bukan soal ide. Kekuasaan adalah soal kendali, dan kendali lahir dari memahami titik lemah makhluk lain. Tidak ada tiran yang mulai dari puncak, semua memulai dari dasar, dan dari yang paling polos. Napoleon mengambil anak-anak anjing dari induknya. Bilangnya, aku akan mendidik mereka. Hewan-hewan tersentuh, terharu, merasa babi ini peduli akan generasi berikutnya. Padahal kita tahu, kebaikan yang tidak transparan seringkali hanyalah pintu gelap dengan nama cantik. Anak-anak anjing itu hilang dari hadapan, tidak bermain di padang, tidak terlihat tumbuh. Mereka dibentuk di tempat yang tidak ada mata lain bisa melihat. Untuk apa? Untuk menjadi taring yang menggonggong hanya untuk Napoleon. Saat itu, tidak ada yang sadar bahwa langkah pertama menuju diktatorisme selalu dimulai dari anak kecil, dari hati yang mudah dibentuk. Snowball menjadi binatang peternakan. Pidatonya membakar semangat. Ia punya visi, rencana turbin angin, cita-cita besar untuk masa depan Animal Farm. Dan apa yang dilakukan Napoleon? Dia tidak membantah, tidak adu argumen, tidak mencoba menang lewat ide. Karena bagi Napoleon, perdebatan intelektual itu buang waktu. Yang penting adalah siapa yang menguasai panggung, bukan siapa yang benar. Maka, ia membiarkan Snowball berbicara, membiarkan hewan-hewan mengaguminya, sampai rasa suka itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu ancaman. Dan Napoleon tahu persis kapan ancaman harus dibunuh. Hari itu, semua hewan berkumpul. Snowball naik ke podium, menjelaskan angin turbin dengan penuh semangat. Hewan-hewan terpikat. Dan di saat Snowball sedang berada di puncak kekaguman, Napoleon berdiri. Dia tidak memotong pidato, tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya bersiul pelan. Dan tiba-tiba, anjing-anjing besar yang dulu masih bayi melompat ke panggung, mengejar Snowball sampai ia lari terbirit-birit keluar dari peternakan.
Tidak ada debat, tidak ada voting, juga tidak ada demokrasi. Hanya kekerasan dan juga ancaman. Dan hanya Napoleon yang tersenyum tipis di tengah kekacauan ini. Setelah Snowball pergi, perubahan besar tidak pernah datang sekaligus. Itu terlalu mencurigakan. Perubahan datang sedikit demi sedikit. Pertama, babi butuh susu dan apel untuk kesehatan otak. Lalu, babi tinggal di rumah manusia karena itu lebih efisien. Selanjutnya, kasur tidak apa-apa. Yang dilarang hanyalah selimut. Lalu, minum alkohol diperbolehkan. Yang dilarang adalah minum berlebihan. Aturan-aturan itu dulunya sakral. Ditulis jelas di dinding, namun perlahan diubah sesuai kemauan Napoleon. Seperti tinta yang bisa disesuaikan kapan saja sesuai keinginan penguasa. Dan setiap kali hewan bertanya, jawabannya selalu, kalian pasti salah ingat. Napoleon selalu benar. Oh no. Napoleon is always right. Exactly. Begitulah kebenaran mati. Bukan karena dihancurkan, tapi karena diubah perlahan. Squealer adalah juru bicara Napoleon. Dia bukan pemimpin, bukan tentara, bukan juga pekerja. Tapi tanpa dia, kekuasaan Napoleon tidak akan bertahan. Karena rakyat yang bingung lebih mudah dikendalikan. Dan Squealer jago sekali membingungkan. Angka-angka palsu, statistik bohong, pidato manis, dan senyum lembut. Tiap hari, kebenaran diputar seperti adonan roti. Jika hasil panen buruk, Squealer akan bilang berhasil. Jika hewan kelaparan, Squealer bilang mereka sebenarnya lebih sehat. Jika Napoleon melakukan salah, Squealer bilang Snowball penyebabnya. Begitulah propaganda bekerja. Bukan membuat kamu percaya pada sesuatu, tapi membuat kamu berhenti mempercayai dirimu sendiri. Hewan-hewan bekerja lebih keras dari masa mereka diperintah manusia. Ironis bukan? Mereka mengira hidup mereka membaik, padahal luka-luka kelelahan makin menumpuk. Tapi, ketika mereka mulai curiga, mereka selalu ingat kata-kata Napoleon. Manusia tidak lagi memerintah kalian, maka kalian bebas. Karena kini mereka diperintah oleh sesuatu yang jauh lebih dekat dan jauh lebih halus. Boxer adalah simbol pekerja keras. Kuda besar yang setia, tidak pernah bertanya, tidak pernah curiga. Slogannya sederhana, aku akan bekerja lebih keras, dan Napoleon selalu benar. Napoleon memanfaatkan dia sampai titik terakhir tubuhnya kuat. Boxer menarik batu, membangun turbin, mengangkat beban-beban berat, hingga akhirnya dia kolaps di tanah. Saat itulah hewan berpikir Boxer akan dibawa ke rumah sakit. Tapi kenyataannya, Napoleon menjual Boxer ke tukang jagal, ditukar dengan uang, diuangkan seperti barang rusak. Dan Squealer, dengan wajah penuh air mata palsu, berdiri di hadapan massa dan berkata, Boxer mati bahagia. Itulah kekuasaan. Bisa membunuh seseorang, lalu membuat semua orang merasa itu adalah pengorbanan yang mulia. Suatu malam, hewan-hewan melihat sesuatu yang mengejutkan. Babi berdiri di atas dua kaki. Terseok-seok mula-mula, lalu semakin mantap. Hingga akhirnya mereka berjalan seperti manusia, minum seperti manusia,
berjabat tangan dengan manusia, bermain kartu dengan manusia, dan hewan-hewan lain yang melihat dari luar jendela seakan tidak bisa lagi membedakan mana babi dan mana manusia. Revolusi yang dulunya memerangi manusia akhirnya melahirkan pemimpin yang sama persis seperti musuh mereka. Itulah tragedi kekuasaan. Napoleon bukan sekedar babi dalam cerita. Dia cermin tentang bagaimana pemimpin besar bisa lahir. Diam-diam, tenang, halus, tapi mematikan. Dia tidak pernah merusak aturan. Dia mengubahnya satu demi satu, sedikit demi sedikit, sampai kebenaran bukan lagi milik bersama, tapi milik satu sosok saja. Pelajaran dari Napoleon sederhana, tapi pedih. Kekuasaan tidak selalu datang dari yang paling keras, kadang datang dari yang paling tenang. Kebohongan besar tidak dimulai dari teriakan, tapi dari bisikan. Aturan tidak perlu dihancurkan, cukup diubah pelan-pelan sampai kita lupa bentuk aslinya. Dan ketika itu terjadi, kita tidak butuh manusia kejam untuk menguasai dunia.